Surakarta merupakan kota yang mempunyai banyak daya tarik. Selain budaya dan sejarah, pendidikan menjadi salah satu magnet masyarakat berdatangan ke kota Surakarta. Dengan adanya fasilitas pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, kota Surakarta tetap mengedepankan pendidikan sebagai prioritas utama demi terciptanya penerus bangsa yang unggul. Terletak di Jalan Pandawa, IAIN Surakarta bertransformasi menjadi UIN Raden Mas Said Surakarta pada tahun 2021. Hadir menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk mengejar cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu Penguji uji kinerja pada PBG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Suwarno, mahasiswa PBG dalam jabatan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan di LBK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 253282089 pada hari ini Selasa tanggal 20 Januari tahun 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Nurul Quran Majenang kelas 7 materi Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya baik. Oke, untuk memulai pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa bersama-sama. Siap, gerak. Doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan doa yang bersama ibu tadi kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Ya, terima kasih ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba kalian berdiri dulu. Berdiri dulu. Ya, berdiri semua. Silakan dilihat ya, di kiri kanan kalian ada sampah atau ada apa, bajunya temanmu ada yang belum dimasukkan atau kerudungnya meceng, silakan ya dilakukan dulu untuk mempersiapkan pelajaran kita selanjutnya. Ya semuanya? Ya. Ya siap ya belajar ya? Ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya Bapak mau absen dulu ya. Absen. Adi, udah? Hadir. Faiz, Hadir. Dika, hadir. Terus siapa yang nggak masuk hari ini? Oh, Rehana sama Dewi. Kenapa? Sakit. Sakit dah.
Oke, karena Dewi sakit. Yang lainnya ada semua ya? Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Semoga yang sakit sudah bisa berangkat sama Allah cepat disembuhkan, bisa belajar bareng, menuntut ilmu supaya menjadi orang yang lebih baik lah. Oke, kalian kita lihat sama negara kita. Cinta enggak? Cinta. Oke, untuk menumbuhkan rasa cinta kita lebih tebal, lebih indah lagi, mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasi. Monggo teman-temannya ya. Namanya Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. ya, terima kasih. Oke, kelihatannya kalian ini udah lemes, loyo, lemes seperti. Mari biar untuk menyemangatkan kita semua, kita explain dulu ya. Nanti kalau apa, Bapak kasih contoh aja, kalian nanti ikuti. Oke, seperti belajar SKI mudah, menyenangkan, gitu ya, paham ya? Silakan berdiri semuanya. Oke, nanti kalau Bapak bilang belajar SKI kalian jawab mudah, menyenangkan. Oke ya, semuanya belajar SKI Mudah, menyenangkan. Nah, silakan dulu. Waktu semester 1 itu kita membahas tentang Nabi Muhammad SAW, dari dakwahnya, dari teori-teori beliau untuk mengembangkan Islam di Mekah, di Madinah. Nah itu kemarin ada yang masih ingat tentang Haji Wada enggak? Siapa? Masih ingat? Masih. Oke. Siapa? Siapa namanya? Amin. Oh, Amel. Coba gimana Mel? Jelasin. Tentang nasihat itu penting karena mengajarkan kita berbuat baik dan tidak menyakiti orang lain. Hal ini seperti pesan Nabi Muhammad SAW saat Haji Wada yang bersifat nasihat penting agar umat Islam sering menghormati, adil dan menjaga persaudaraan. Oke, terima kasih tepuk tangan. Nah, itu ya kemarin mengulas sedikit tentang materi yang sudah kita lewati. Itu Haji Wada. Nah, di Haji Wada itu ada pesan. Pesannya itu tadi kita harus apa? Harus apa tadi? Menghormati. Menghormati. Oke, terima kasih. Kita akan mempelajari di sini. Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran pada pelajaran
Rasyidin. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan urutan Khulafaur Rasyidin dengan benar. Terus yang kedua, mendeskripsikan peran dan kebijakan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan yang terakhir, meneladani nilai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita lalui bersama. Nah, oke, kita sekarang masuk di semester 2. Yang akan kita bahas materinya adalah Khulafaur Rasyidin. Nah, sekarang mengapa umat Islam setelah wafatnya Rasulullah perlu pemimpin lagi? Ya, silakan. Karena umat Islam tetap perlu orang yang memimpin, mengatur urusan umat, menjaga persatuan dan menjalankan ajaran Islam agar tidak terjadi perpecahan. Oke, ya. Terima kasih, jawabannya luar biasa, bagus sekali. Tangan. Kenal lebih jauh tentang Khulafaur Rasyidin. Oke, di sini kita dalam pembelajaran kali ini memakai model namanya model PBL. Apa itu PBL? PBL adalah Problem Basic Learning, yang isinya itu tentang pencarian masalah. Jadi pelajaran yang materi yang membahas berbasis masalah. Oke. Supaya kita lebih kenal dan lebih dekat lagi tentang Khulafaur Rasyidin, nanti Bapak akan putarkan video pembelajaran ya. Ada video, nanti kalian bisa perhatikan, bisa kalian amati selama video itu berjalan. Oke? Sebuah warisan besar baru aja dimulai, pemimpinnya udah tiada. Nah, ini adalah kisah tentang krisis kepemimpinan dan bagaimana sebuah jawaban akhirnya bisa membentuk peradaban. Coba bayangin deh, pemimpin terhebat di komunitas Anda tiba-tiba wafat. Kira-kira apa yang bakal terjadi selanjutnya? Ini bukan cuma pertanyaan sejarah loh, ini dilema mendasar banget soal kelangsungan hidup. Oke, kita terbang ke Madinah. Tahun 632 Masehi. Suasananya tuh lagi berduka dan penuh ketidakpastian setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dan yang bikin lebih genting lagi, gak ada wasiat tertulis soal siapa penggantinya. Bisa bayangin kan, umat yang masih baru ini ada di ambang perpecahan. Terus gimana dong krisis ini akhirnya terjawab? Jawabannya datang dalam bentuk sebuah sistem kepemimpinan yang unik banget, para khalifah. Yuk, kita kenalan lebih dekat sama mereka. Nah, mereka ini dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Kalau diartiin secara harfiah, artinya para pengganti yang mendapat petunjuk. Kata khalifah itu sendiri artinya penerus atau pengganti, dan Ar-Rasyidin itu artinya yang terbimbing dengan benar. Jadi mereka ini 4 pemimpin yang dipilih buat memandu umat, tentunya dengan keadilan, kebijaksanaan, dan patuh banget sama ajaran Islam. Ini dia nih keempatnya, kita sebutin berurutan ya. Abu Bakar As-Siddiq, terus Umar ibn Al-Khattab, lalu Utsman ibn Affan, dan yang terakhir Ali ibn Abi Thalib. Selama kurang lebih 3 dekade, kepemimpinan mereka inilah yang bakal ngebentuk fondasi peradaban Islam di era yang super krusial. Oke, kita mulai dari 2 yang pertama dulu ya. Kepemimpinan mereka ini ibaratnya menempa sebuah negara dari fondasi yang masih rapuh. Fokus utama mereka, persatuan dan keadilan. Begitu diangkat, Khalifah pertama Abu Bakar langsung dihadapkan sama masalah paling mendesak, disintegrasi. Ancaman perpecahan itu udah benar-benar di depan mata. Ancamannya tuh datang dari mana-mana. Ada suku-suku yang nolak bayar zakat. Ini kan ngancam pilar ekonomi dan sosial. Terus muncul nabi-nabi palsu. Wah, ini bisa merusak keutuhan ajaran. Dan ya tentu aja, faksi-faksi di dalam mulai berebut klaim kepemimpinan. Disinilah Abu Bakar harus bertindak tegas, biar komunitas yang masih rapuh ini nggak pecah. Nah, setelah negara berhasil diamankan, fokusnya mulai bergeser. Khalifah kedua, Umar, menangani masalah berikutnya. Gimana caranya membangun pemerintahan yang efektif dan adil? Jadi, ini udah bukan lagi soal bertahan hidup, tapi soal membangun peradaban.
Buat ngelakuin itu, Umar bikin inovasi-inovasi kunci. Beliau mendirikan Baitul Mal atau kas negara buat ngelola keuangan publik. Beliau juga yang menetapkan kalender Hijriyah buat nyeragamin waktu. Dan yang paling penting nih, beliau membangun sistem peradilan biar keadilan itu bisa diakses semua orang, bukan cuma buat kaum elit. Filosofi kepemimpinan beliau itu jelas banget. Beliau percaya kalau kekuasaan itu tanggung jawab ke rakyat, bukan hak istimewa. Buat beliau, tugas seorang pemimpin yang melayani, memastikan warganya sejahtera. Ini sebuah pergeseran fundamental loh dalam cara orang memandang kekuasaan. Oke, sekarang kita lanjut ke dua khalifah berikutnya. Kita bakal lihat gimana tantangannya makin berevolusi. Fokusnya sekarang geser nih ke pelestarian wahyu dan gimana caranya menangani konflik. Khalifah ketiga, Utsman, ketemu tantangan baru yang muncul karena wilayah Islam makin luas. Mulai ada perbedaan dialek pas baca Al-Quran, dan ini kalau dibiarin bisa banget menciptakan perpecahan doktrin yang serius. Makanya beliau melakukan salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah Islam, standarisasi Al-Quran. Beliau ngumpulin semua catatan, verifikasi semuanya, terus nyusun satu versi mushaf resmi. Tujuannya apa? Buat menyatukan seluruh umat Islam di bawah satu teks suci yang sama. Luar biasa kan? Dan sampailah kita pada yang terakhir, Khalifah keempat, Ali. Beliau dikenal banget karena kebijaksanaan dan keberaniannya, tapi tantangan yang dihadapinya adalah yang paling sulit dari semuanya, konflik internal. Ancamannya bukan lagi dari luar, tapi dari dalam. Kalau kita bandingin, perbedaan tantangan di awal sama di akhir era ini kontras banget. Di zaman Abu Bakar, musuhnya itu dari luar, tujuannya menciptakan persatuan. 30 tahun kemudian, di zaman Ali, tantangan terbesarnya justru dari dalam. Dan tujuannya adalah memulihkan persatuan yang udah retak. Ini nunjukin betapa cepatnya sifat tantangan kepemimpinan itu bisa berubah. Jadi apa sih sebenarnya warisan kolektif mereka? Ternyata ini bukan cuma soal penaklukan atau administrasi. Ini tentang sebuah model kepercayaan yang mendefinisikan ulang apa itu kekuasaan. Konsep intinya itu adalah amanah. Ini istilah Arab yang artinya kepercayaan atau tanggung jawab. Dalam konteks kepimpinan, artinya kekuasaan itu titipan suci dari Tuhan yang harus dijalankan dengan adil, jujur, dan pastinya demi kemaslahatan rakyat. Inilah inti dari kepemimpinan mereka. Nah, inti dari warisan mereka itu ya seperangkat nilai ini. Keadilan yang gak pandang bulu, tanggung jawab sebagai pelayan publik, rendah hati, terus persatuan sebagai tujuan utama, dan keseimbangan antara tegas dan penuh kasih sayang. Ini bukan cuma teori loh, ini prinsip-prinsip yang mereka coba terapkan pas menghadapi krisis nyata. Itulah yang bikin nilai-nilai ini relevan terus sampai sekarang. Oke, buat rangkuman akhir, kita lihat lagi kontribusi utama masing-masing ya. Abu Bakar menjaga persatuan komunitas. Umar mendirikan administrasi negara yang adil. Utsman menstandardisasi Al-Quran. Dan Ali menavigasi konflik internal yang luar biasa berat. Masing-masing dari mereka menjawab tantangan unik di zamannya. Model kekuasaan sebagai amanah yang mereka wariskan ini ternyata berhasil membentuk sebuah peradaban. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Pelajaran apa ya yang bisa diajarkan oleh model ini pada zaman kita sekarang? Oke, terima kasih. Tadi kita sudah melihat tentang video pembelajaran Khulafaur Rasyidin. Jadi selanjutnya, setelah Bapak kasih materi itu barusan, nah tugas kalian nanti akan, kemarin kan udah dibagi kelompok nih ya, udah dibagi kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Nah dari masing-masing kelompok itu, kelompok 1 sekarang tugasnya menyelidiki khalifah yang pertama, coba Abu Bakar. Terus kelompok 2 juga menyelidiki Umar bin Khattab. Kelompok 3 Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Oke, untuk itu silakan kalian ngumpul di kelompoknya masing-masing. Silakan bikin kelompok meninggal boleh. Nah, kalian akan berdiskusi tentang materi yang tadi Bapak sampaikan. Ya, silakan.
diskusi bersama kelompoknya. Kelompok 2, terus kelompok 3, dan ini dia kelompok yang keempat. Dua udah ini. Ada kesulitan? Aman ya? Dan lanjut, kelompok 1 gimana? Ada? Ada? Lagi kayak lanjut ya? Gak ada masalah kan? Soalnya kebaca? Ini kelompok 3 gimana kelompok 3? Ada yang begini. Sisman 8. Soalnya jelas itu ya. Kelompok 4 udah selesai. Udah. Oh bagus. Nanti satu orang lagi ya mempresentasikan. Oke, selanjutnya bagian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, sekarang dari kelompok 1 siapa perwakilannya? Oh ya, silakan Mas Aji maju untuk mempresentasikan hasil kelompok atau hasil diskusi kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang hasil diskusinya tentang hasil diskusi kelompoknya tentang menjaga persatuan dalam sedikit yang berarti orang sangat membenarkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fokus kepemimpinan menjaga keutuhan untuk Islam. Pasca wafatnya Rasulullah dan mengatasi gejolak sosial yang terjadi di awal masa pemerintahannya. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang utama setelah Nabi Muhammad SAW. Sikap terpujinya adalah jujur, setia dan bertanggung jawab. Karena beliau selalu membenarkan Nabi dan tegas menjaga persatuan umat Islam. Dan dari jawaban ini ada yang mau bertanya? Ada. Mengapa Abu Bakar disebut pemimpin yang jujur dan tegas? Karena beliau selalu membenarkan Nabi dan tegas menjaga persatuan umat Islam. Ada lagi? Dan ini kesimpulan kelompok saya. Abu Bakar As-Siddiq adalah pemimpin yang jujur dan tegas sehingga umat Islam terus bersatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Dan selanjutnya urutan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan dapat ini ya, nanti ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Khalifah kedua, dikenal sebagai pemimpin adil, tegas, dan memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap kesejahteraan rakyatnya. Nilai utama keadilan yaitu sikap tidak memihak dan memberikan hak kepada setiap orang sesuai ketentuan. Fokus kepemimpinan memperluas wilayah dakwah Islam, menata administrasi pemerintahan, dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Sifatnya adil, tegas, dan peduli kepada rakyat. Karena beliau memberi hukuman dan hak secara sama tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Tidak pilih kasih dan mematuhi aturan sekolah. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Apa saja contoh sikap adil di sekolah? Tidak pilih kasih dan mematuhi aturan sekolah. Ada yang lagi? Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kelompok 1 dan 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang bagian kelompok 3 dan 4
untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang kelompok 3, siapa yang maju? Ya, silakan Mustari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 mengenai kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang dikenal dermawan dan lembut. Ia berjasa besar dalam membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, yaitu kumpulan lembaran Al-Quran yang disusun secara lengkap dan tertulis. Penyeragaman ini dilakukan untuk menghindari pertukaran umat akibat perbedaan cara baca Al-Quran. Baik, dari sini ada yang ditanyakan? Silakan. Bagaimana cara meneladani sikap Utsman bin Affan di sekolah? Kita bisa meneladaninya dengan cara bersikap sabar, tidak mudah marah, dan suka berbagi. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ke kelompok 4 untuk mempresentasikan. Siapa yang mau maju? Ya, silakan Afiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamla dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya mengenai Khalifah Ibn Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Dia dikenal sebagai sosok yang tegas, berani dan adil. Kepemimpinannya adalah membenahi masalah internal umat Islam dan mengembalikan secara integritas teman-teman situasi ekonomi komunitas. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah dalam Islam. Kepemimpinannya adalah tegas, berani dan adil. Karena beliau mampu menyelesaikan masalah ekonomi dan keberanian. Sampai di sini yang ditanyakan. Ada apa kelebihan Ali bin Abi Thalib? Kelebihannya adalah tegas, berani dan adil. Ada yang ingin tanya lagi? Baik, kalau tidak ada yang ingin tanya lagi, saya akan sebutkan hasil diskusi kelompok saya. Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin yang bijaksana, cerdas dan berani dalam kepemimpinan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 sudah mempresentasikan. Berarti semuanya sudah maju, ya? Sudah paham ya? Masing-masing kelompoknya sudah membahas khalifah satu persatu. Nah, dari ini maka kita harus merefleksikan diri kita, meneladani apa yang sudah beliau-beliau para khalifah berikan untuk agama Islam terutama. Ya, salah satunya tentang sifat-sifat beliau. Nah, di sekolah kalian bisa ikut salah satunya sifat jujur, ya. Seperti khalifah siapa? Abu Bakar. Terus yang sifatnya amanah kayak Umar bin Khattab, itu amanah, beliau itu amanah. Yang namanya jabatan itu adalah amanah menurut beliau. Maka harus benar-benar melakukan apa yang harus menjadi amanah itu. Oke, dari situ mulailah dengan memimpin diri sendiri dengan penuh tanggung jawab, karena setiap langkah kita adalah amanah. Oke, ya. Jadi itu hasil refleksi kita untuk materi siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya silakan dirapikan kembali kursinya. Bahas di siang hari ini, terutama dari kalian tadi, ada
ada yang bisa menyimpulkan atau gimana tentang refleksi apa yang nanti setelah kamu belajar dari masing-masing halifah itu tadi, apa yang mau kamu lakukan, ya? Kamu mau lakukan, mau pengen seperti halifah siapa? Idola kamu siapa, ya? Ada? Semua halifah. Oke. Ada yang lain, siapa yang paling kamu suka? Ali bin Abi. Nah, dari masing-masing itu punya kelebihannya masing-masing. Nah, dari itu akan menyongsong nanti hari depan, minggu depan, tentang pembahasan selanjutnya setelah Khalifatul Khulafaur ini dengan materi prestasi dari masing-masing khalifah, ya. Terutama yaitu 4 khalifah itu tadi. Nanti di pertemuan minggu depan kita akan bahas tentang prestasinya para khalifah dari 4 itu tadi. Ya. Nah, dari situ sebelum kita tutup, ya, kita tutup pelajaran siang hari ini. Ya, ice breaking, belajar sekali, mudah, menyenangkan. Kemudian dulu, ya, bisa mudah kan? Yang menyenangkan dan mudah. Silakan sebelum kita selesai, kita tutup materi pembahasan kali ini dengan doa bersama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, mulai.